Halo teman-teman, sobat pinjol lovers, pinjol langsung cair dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya di channel Pinjol Langsung Cair, channel yang akan membagikan informasi mengenai aplikasi pinjaman uang online yang masih terbukti memberikan pencairan. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas aplikasi pinjaman uang online yang hingga saat ini masih memberikan pencairan. Dan seperti yang bisa teman-teman lihat di awal video tadi, di aplikasi ini masih baru, belum banyak yang tahu dan sangat lumer sekali ya guys. Jadi di aplikasi ini kita hanya membutuhkan KTP saja, kita sudah berkesempatan mendapatkan limit pinjaman antara 100.000 hingga 3.600.000 rupiah. Hanya bermodal KTP yang bisa kita cairkan ke akun Dana, OVO ataupun GoPay. Nah ingat ya guys, karena aplikasi yang kita bahas kali ini untuk legalitasnya masih berstatus legal, maka di sini aplikasinya masih bisa menyadap ke semua kontak yang ada di HP kalian, dan aplikasi ini juga masih bisa mengakses ke ruang memori ataupun galeri pada HP kalian. Nah, untuk meminimalisir penyebaran data dan teror-teror yang dilakukan oleh DC-DC online saat teman-teman terlambat membayar ataupun saat kalian galbay, maka sebelum teman-teman menginstal aplikasi ini, admin sarankan untuk teman-teman silakan dikondisikan terlebih dahulu HP yang kalian gunakan untuk mengajukan pinjaman. Nah, walaupun pemerintah mengatakan jika kita mempunyai tagihan di aplikasi pinjol yang masih ilegal tidak perlu dikembalikan, namun resikonya masih ada ya guys, karena DC-DC ini tidak akan pernah tinggal diam. Mereka akan menyebarkan dan mempermalukan teman-teman saat kalian terlambat membayar ataupun galbay. Untuk video caranya sudah pernah kita buatkan, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, link untuk mengkondisikan semua kontak ataupun HP kita sudah pernah kita buatkan videonya. Silahkan dipelajari satu persatu dan baru teman-teman boleh menginstal aplikasi ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, aplikasi yang kita bahas kali ini bernama Pinjaman Teman. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan aplikasinya, di sini admin mohon dukungannya buat teman-teman semua untuk support channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar teman-teman menjadi yang pertama saat channel ini mengupdate informasi terbaru mengenai pinjol yang masih memberikan pencairan. Dan untuk perizinan dari aplikasi Pinjaman Teman ini masih bisa mengakses ke kamera, kontak, lokasi, ponsel, dan juga ruang memori. Nah, ini menandakan jika aplikasi ini tidak diragukan lagi masih berstatus ilegal. Dan tampilan awal dari aplikasi Pinjaman Teman itu seperti ini. Jumlah pinjaman yang tersedia antara 100.000 hingga 3.600.000 rupiah dengan tenor tertulis 92 hingga 360 hari. Untuk suku bunga tahunannya yaitu 30% saja. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini atau baru mengenal pinjol yang masih ilegal, saya sarankan teman-teman jangan mudah percaya ataupun terkecoh dengan apa yang dituliskan di halaman awal semua aplikasi pinjaman uang online. Karena nanti hasil yang kalian dapatkan akan berbeda jauh dari apa yang dituliskan di sini. Misalnya saja tenor pinjaman di sini tertulis 92 hari, namun faktanya nanti teman-teman hanya akan mendapatkan tenor pinjaman 7 hari saja. Dan jika kalian belum mempunyai aplikasi ini, teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi, link untuk mengunduh aplikasi ini sudah kita sediakan secara gratis. Dan apabila linknya mati ataupun diblokir oleh internet positif, kalian bisa menggunakan aplikasi tambahan seperti VPN terlebih dahulu. Nah, setelah itu untuk mengajukan pinjaman di sini, kita klik saja yang ajukan sekarang. Nah, maka di sini teman-teman harus melengkapi beberapa pengisian data terlebih dahulu, seperti informasi data identitas, kemudian ada informasi dasar, dan juga mengisikan informasi rekening bank. Nah, di sini juga ada kupon pembelian yang bisa nanti kalian pilih ataupun tidak usah dipilih ya guys. Nah, nanti di sini teman-teman akan langsung mendapatkan dua macam jenis kupon potongan. Nah, ini nanti kita bahas yang paling akhir saja ya guys. Oke, selanjutnya di sini kita langsung masuk ke pengisian informasi identitas. Nah, di sini teman-teman harus memfoto KTP bagian depan. Pastikan fotonya tidak miring, kemudian datanya harus terlihat jelas, data tidak terhalang, dan juga pastikan foto kalian tidak terpotong. Kemudian di sini juga teman-teman harus melakukan identifikasi wajah atau pengenalan wajah. Nah, pastikan teman-teman melakukan ini di ruangan yang cukup cahaya agar aplikasi ini dapat segera mendeteksi wajah kalian. Nah, setelah itu kalian bisa klik yang konfirmasi. Nah, oke guys, selanjutnya di sini teman-teman harus mengisikan beberapa informasi dasar, seperti informasi-informasi mengenai data diri kalian masing-masing, misalnya pendidikan terakhir, kemudian status perkawinan, jumlah anak, alamat, domisili, dan juga lain sebagainya. Pastikan teman-teman mengisi dengan alamat yang lengkap dan jelas agar
bisa meningkatkan persentase pengajuan teman-teman untuk semakin tinggi tingkat ACC-nya. Nah, untuk data pekerjaan dikarenakan di aplikasi ini tidak membutuhkan bukti kerja, maka saya sarankan teman-teman silakan mengisi data-data pekerjaan kalian dengan nama-nama perusahaan yang cukup besar ataupun yang terkenal. Nah, pastikan teman-teman juga mengisi lama bekerja di atas 2 tahun, sehingga para analis menilai jika kalian tentu saja bisa melunasi tagihan yang akan diberikan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pengisian informasi rekening bank. Di aplikasi ini sudah saya coba tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain. Jadi pastikan teman-teman silakan menggunakan nomor rekening pribadi kalian masing-masing. Nah, bagaimana jika kalian tidak mempunyai nomor rekening pribadi? Misalnya teman-teman tidak ingin menggunakan rekening kalian, kalian bisa mencoba menautkan akun Dana ataupun OVO ataupun GoPay kalian di sini. Dengan cara silakan dipilih Bank Permata ataupun Bank Sinerga. Setelah itu di sini teman-teman diberikan 2 pilihan pembelian kupon. Misalnya di sini kita tidak ingin membeli kupon. Nah, kalian bisa klik yang batalkan pembelian. Nah, setelah itu kita centang kotak saya telah membaca dan menyetujui perjanjian pinjaman. Setelah itu teman-teman bisa klik yang konfirmasi. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan limit pinjaman yang setiap nasabah tentu akan berbeda-beda. Tergantung dari kelengkapan data dan juga analis yang menangani data kalian. Semakin lengkap dan jelas data yang kalian kirim, maka semakin tinggi pula limit yang akan diberikan. Nah, biasanya di aplikasi ini tidak sampai 1 hari teman-teman sudah mendapatkan hasil apakah pengajuan teman-teman berhasil di ACC ataupun sebaliknya malah ditolak. Nah, saya doakan semoga teman-teman semua yang mengajukan pinjaman di sini dapat segera ter-ACC dan uangnya segera cair ke rekening kalian masing-masing.